Dulu, aku selalu mau ngontrol semuanya. Rencana, hasil, waktu, orang-orang, bahkan perasaan mereka. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Aku pikir kalau semuanya berjalan sesuai dengan apa yang aku mau, aku akan ngerasa tenang. Tapi nyatanya, semakin aku berusaha memastikan semuanya aman, semakin aku ngerasa gelisah. Aku tuh selalu hidup di kepala. Terus mikir, terus khawatir, terus nyiapin kemungkinan. Dan di saat yang sama, aku tuh kehilangan sesuatu yang penting banget, yaitu hadir. Aku hadiri rencana, tapi nggak hadir di momen. Aku hidup untuk mastiin masa depan, tapi kehilangan damai di hari ini. Aku dulu nggak sadar bahwa keinginan untuk mengontrol segalanya adalah bentuk lain dari ketakutan. Takut kehilangan, takut gagal, takut disalahin, takut hal buruk terjadi. Aku ingat banget masa-masa di mana aku ngerasa harus selalu siap. Bangun tidur, pikiranku langsung aktif. Ada yang belum aku kerjain gak ya? Kalau ini gak jalan, backupnya apa nih? Kalau orang ini berubah pikiran, aku harus gimana? Aku selalu siaga. Dan waktu orang lain bilang, aku tuh hebat, disiplin, produktif, aku tuh tersenyum, tapi di dalam aku tuh capek banget. Karena gak ada satupun hari di mana aku benar-benar bisa santai tanpa rasa bersalah. Bahkan waktu aku lagi duduk diam, otakku tuh tetap berisik. Ada yang salah gak ya? Harusnya aku lagi ngapain ya sekarang? Aku pikir aku orang yang terencana. Tapi ternyata aku tuh cuma orang yang takut kehilangan kendali. Dan aku sadar itu bukan tentang ambisi, tapi tentang survival. Kalau kamu juga sering ngerasa harus ngatur semuanya, ini tuh bukan karena kamu tuh overthinking semata. Secara biologis, tubuh kamu cuma berusaha ngelindungin kamu. Waktu kamu cemas atau takut, bagian otak yang bernama amigdala langsung aktif. Dia bilang ke seluruh tubuh, hati-hati, lagi bahaya nih. Masalahnya tubuh tuh gak bisa bedain mana bahaya yang nyata dan yang mana yang cuma pikiran. Jadi waktu kamu mikirin masa depan atau takut sesuatu gak sesuai rencana, tubuh kamu tuh bereaksi sama persis kayak kamu lagi diserang. Detak jantung naik, nafas jadi pendek, bahunya kaku, perutnya tegang. Kamu masuk ke mode fight or flight. Dan karena tubuh gak bisa kabur dari pikirannya, kamu mulai mencari rasa aman lewat kontrol. Aku harus tahu semuanya. Aku harus pastiin gak ada yang salah. Aku harus punya jawaban sekarang. Padahal semakin kamu berusaha ngontrol, semakin sistem saraf kamu kecapean. Kamu jadi makin sulit tidur, makin gampang panik, dan makin jauh dari rasa tenang yang kamu cari. Biasanya pola ini tuh punya akar dari masa kecil. Kita tumbuh di lingkungan di mana ketenangan gak pernah dijamin. Mungkin waktu kecil kamu sering denger orang marah, atau kamu harus jaga suasana biar gak terjadi konflik. Mungkin kamu belajar, kalau aku bisa atur semuanya, semua orang akan baik-baik aja. Dari situ tubuh kecilmu belajar satu hal. Aku harus kontrol semuanya supaya aman. Dan pola itu ke bawah sampai dewasa. Bedanya sekarang kamu gak lagi di rumah yang gak stabil, tapi di dunia yang gak pasti. Dan tubuhmu masih pakai strategi lama. Kontrol sama dengan aman. Padahal rasa aman tuh gak datang dari kontrol. Rasa aman datang dari kemampuan kita untuk mempercayai diri sendiri di tengah hal-hal yang gak bisa kita ubah. Sampai akhirnya aku tuh capek banget ya. Capek karena terus berjuang untuk sesuatu yang gak pernah bener-bener bisa aku kendaliin. Capek karena
setiap kali sesuatu hal berjalan dengan baik, aku tetap gak tenang. Karena otakku langsung bilang, jangan seneng dulu, nanti berubah lagi loh. Sampai suatu hari aku benar-benar udah capek, gak ada tenaga, gak bisa mikir, gak bisa ngatur, gak bisa ngapa-ngapain. Dan di titik itu aku cuma bisa duduk diem. Dan anehnya di diam itu aku ngerasa, aku gak perlu tahu semuanya sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi efeknya besar. Karena untuk pertama kalinya, tubuhku berhenti ngelawan hidup. Dan aku mulai sadar, hidup gak butuh aku kendaliin. Dia cuma butuh aku percaya. Proses belajar let go gak bisa terjadi dalam semalam. Karena buat orang yang terbiasa untuk ngontrol, ngelepas itu kayak susah banget. Aku mulainya pelan-pelan. Waktu sesuatu gak sesuai harapan, aku berhenti sejenak dan bilang, mungkin ini bukan tentang rencanaku, tapi tentang apa yang semesta pengen aku pelajari. Waktu ada orang yang gak bisa aku ubah, aku belajar bilang, aku terima dia apa adanya dan aku pilih tetap damai. Waktu ada sesuatu yang tertunda, aku ucapkan pelan, mungkin waktunya bukan sekarang, tapi bukan berarti nggak akan terjadi. Dan setiap kali aku latihan percaya, aku ngerasa lebih ringan, lebih hidup, lebih tenang. Aku mulai lihat keajaiban itu nggak muncul saat aku maksa, tapi saat aku berhenti maksa. Sekarang aku mau ajak kamu untuk latihan kecil. Silakan cari posisi duduk yang nyaman. Tarik nafas dan tutup mata. Fokus pada nafasmu dan rasakan tubuhmu. Rasakan berat tubuhmu di kursi. Telapak kakimu menyentuh lantai. Rasakan perut mengembang ketika inhale dan mengempis ketika exhale. Biarkan ritme nafasnya seperti apa adanya. Gak perlu dirubah, gak perlu dipaksa. Sekarang arahkan perhatianmu ke area perut. Apakah di sana terasa kencang, berat, atau menahan sesuatu? Bayangkan area perut itu seperti laut yang bergelombang. Dan setiap kali kamu menghembuskan nafas, bayangkan ombaknya perlahan menjadi lebih tenang. Lalu ucapkan dalam hati, aku izinkan hidup berjalan apa adanya. Aku gak harus tahu semuanya sekarang. Aku aman, walau aku gak ngontrol apapun. Tarik nafas panjang sekali lagi. Hembuskan. Lalu sekarang, bayangkan dirimu sedang duduk di samping sebuah sungai. Airnya tenang, mengalir, dan kamu lihat ada daun-daun kecil mengapung di atas air sungai tersebut. Lalu sekarang, bayangkan setiap hal yang kamu coba kontrol selama ini, hasil kerja, hubungan, masa depan, bahkan dirimu sendiri, kamu taruh satu persatu di atas daun itu. Lalu lihat bagaimana daun-daun itu terbawa arus perlahan. Perhatikan daun-daun itu perlahan menjauh pergi, terbawa arus.
Dan ketika arus mulai membawa daun itu menjauh, rasakan dadamu terasa sedikit lebih lapang. Tubuhmu terasa lebih lembut. Nafasmu terasa lebih dalam. Lalu sekarang, bayangkan ada sebuah cahaya hangat turun dari atas kepala, masuk perlahan ke dalam tubuhmu, lewat ubun-ubun kepala. Cahaya itu perlahan mengisi ruang-ruang kosong yang dulu diisi oleh rasa takut. Sekarang, cahaya ini mengisi ruang kosong itu dengan rasa percaya, rasa aman. Rasakan sensasinya, rasakan rasa hangat mengisi seluruh tubuh, dan rasa aman. Inhale, exhale. Ucapkan dalam hati, aku percaya hidup sedang bekerja untukku. Aku percaya waktu tahu apa yang dia lakukan. Aku percaya aku aman, bahkan di ketidakpastian. Biarkan kata-kata itu masuk, bukan hanya ke pikiranmu, tapi ke tubuhmu. Rasakan ada sebuah getaran tenang menyebar pelan dari dada ke seluruh tubuhmu. Silahkan diam sejenak dan rasakan kedamaian itu. Rasakan nafasmu yang kini lebih dalam. Inilah rasa aman yang selama ini kamu cari. Dan ternyata dia bukan muncul dari kontrol, tapi dari kepercayaan. Tarik nafas dalam. Buang. Sekali lagi inhale. Exhale. Gosok-gosokkan tangan buat hangat. Taruh di kedepan mata. Sekarang kamu boleh buka mata pelan-pelan. Dan ingat, hidup gak minta kamu untuk tahu semuanya. Dia cuma minta kamu untuk hadir. Setiap kali kamu pengen kontrol sesuatu, coba tanya pelan. Apa aku bisa mempercayai proses ini dulu sebelum aku coba mengubahnya? Karena semakin kamu percaya, semakin hidup juga ikut melunak. Dan semua hal yang dulu rasanya susah banget, macet, pelan-pelan akan mulai mengalir. Kalau kamu juga lagi belajar let go, aku mau kamu tulis di komentar, I let go. Dan baca kalimat ini pelan-pelan. Aku gak harus tahu semuanya sekarang. Aku gak harus kontrol semuanya. Aku aman walau gak tahu hasilnya. Biarkan kalimat-kalimat ini jadi mantra barumu hari ini. Karena hidup gak butuh kamu sempurna. Hidup cuma butuh kamu untuk percaya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng. Sampai ketemu di episode selanjutnya.